Pernahkah Anda membayangkan bangun setiap pagi dengan kaki terasa berat? Setiap gerakan terasa begitu melelahkan, seolah membutuhkan tenaga ekstra besar. Hal-hal sederhana yang dulu mudah dilakukan kini berubah menjadi tantangan besar. Inilah kenyataan yang dialami banyak lansia di Indonesia. Lemahnya otot adalah masalah yang diam-diam mencuri kemandirian dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Geriatric Physical Therapy, sekitar 30% orang lanjut usia di atas 70 tahun mengalami penurunan kekuatan otot setiap tahunnya. Kondisi ini meningkatkan risiko jatuh dan kesulitan bergerak. Namun kabar baiknya, bahkan di usia lanjut sekalipun, kondisi ini masih bisa diperbaiki. Hari ini Anda akan mendengar kisah inspiratif dari seorang dokter asal Jepang, Dr. Takeda, yang kini berusia 102 tahun. Ia pernah mengalami masa-masa terberat dalam hidupnya ketika sadar bahwa kekuatannya untuk melakukan aktivitas sehari-hari mulai menghilang. Namun alih-alih pasrah menerima keterbatasan itu, ia memilih untuk melawan. Keputusan itulah yang akhirnya mengubah hidupnya secara total, dan mungkin bisa mengubah hidup Anda juga. Tapi sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar berapa usia Anda dan dari kota mana Anda menonton video ini. Sejak muda, Dr. Takeda dikenal sebagai sosok yang kuat. Saat kuliah di Fakultas Kedokteran, ia terbiasa mengangkat beban berat, menyelesaikan masalah sendiri, dan selalu aktif membantu orang tuanya berbelanja atau menggendong adik kecilnya. Namun seiring berjalannya waktu, tubuhnya mulai berubah. Awalnya perubahan itu terasa halus. Ia merasa langkah kakinya melambat, napasnya lebih cepat habis saat naik tangga atau mengangkat barang. Tapi lama-kelamaan ia sadar bahwa ini bukan sekadar kelelahan biasa, melainkan tanda kelemahan otot. Suatu pagi, saat mencoba mengangkat kantong belanjaan, tangannya bergetar dan kakinya goyah. Beban yang dulu terasa ringan kini seolah menjadi tantangan besar. Kejadian serupa terulang beberapa hari kemudian ketika ia hendak bangkit dari kursi. Ia merasakan sendiri bahwa otot-ototnya tak lagi sekuat dulu. Akhirnya Dr. Takeda memutuskan untuk memeriksakan diri ke dokter lain. Ya, bahkan seorang dokter pun butuh bantuan di masa tua. Setelah menjalani serangkaian tes kekuatan dan pemeriksaan fisik, ia menerima peringatan dari rekannya sesama dokter. Dr. Takeda, kehilangan massa otot di usia lanjut memang umum terjadi, tapi bukan berarti tak bisa dicegah. Jika kita tidak mengambil tindakan sekarang, mobilitas Anda bisa semakin terganggu. Kabar baiknya, kondisi ini masih bisa dibalik dengan rangsangan yang tepat. Kalimat itu terus terngiang di benaknya. Ia tak pernah membayangkan bahwa hanya karena menua, ia bisa kehilangan kemandiriannya. Dokter pun menjelaskan, seiring bertambahnya usia, tubuh kita secara alami mengurangi produksi protein penting yang dibutuhkan untuk regenerasi otot. Proses ini dikenal dengan istilah sarkopenia. Tanpa stimulasi yang tepat, otot akan melemah dan mengecil, membuat setiap gerakan terasa semakin berat. Tapi masih ada harapan. Saat itu juga Dr. Takeda memutuskan untuk tidak menyerah pada kelemahan. Ia tahu perjalanannya akan membutuhkan perubahan kecil, kebiasaan baru, latihan khusus, bahkan penyesuaian pola makan sebagai bagian dari proses pemulihan. Dan ia siap mencobanya. Disinilah awal perubahan besar dalam hidupnya. 1. Mandi kontras. Dr. Takeda bertekad kuat untuk mendapatkan kembali kekuatannya. Namun sebelum memulai latihan apapun, ia mendapatkan saran tak biasa dari seorang fisioterapis. Sebelum memaksa otot dengan latihan, kita harus membangunkannya dengan cara yang benar, kata sang terapis. Salah satu caranya adalah dengan mandi kontras. Metode ini dapat membantu memperlancar sirkulasi darah, mengurangi peradangan, dan mempersiapkan tubuh agar lebih responsif. Penasaran? Ia pun mencobanya. Caranya cukup sederhana, mengguyur kaki dan tangan secara bergantian dengan air hangat dan dingin setiap pagi. Air hangat berfungsi melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke otot, sementara air dingin membantu mengecilkan pembuluh darah, mengurangi peradangan dan nyeri otot. Di hari-hari pertama, sensasi kejut suhu ini memang sedikit tidak nyaman. Tapi tak butuh waktu lama sampai ia merasakan perubahan. Otot-ototnya terasa lebih bergairah, tidak sekaku sebelumnya, dan siap untuk bergerak. Rasa lelah di pagi hari berkurang, dan beban di kakinya perlahan menghilang. Berdasarkan penelitian dari European Journal of Applied Physiology, mandi kontras dapat meningkatkan sirkulasi darah hingga 35%, mengurangi peradangan, dan mempercepat pemulihan otot, terutama bagi orang lanjut usia.
Dengan kebiasaan baru ini, Dr. Takeda mulai merasakan perubahan nyata. Tubuhnya tak lagi terasa kaku, dan akhirnya ia merasa siap untuk melangkah ke tahap berikutnya dalam proses pemulihan. Namun masih ada satu hal lagi yang harus ia lakukan untuk benar-benar mengembalikan kekuatannya. 2. Ramuan penguat otot. Setelah merasakan manfaat dari mandi kontras, Dr. Takeda sadar bahwa tubuhnya butuh dorongan tambahan. Ia butuh sesuatu yang bisa membantu ototnya pulih dan kembali kuat. Suatu hari, dalam obrolannya dengan seorang teman lama yang tinggal di pedesaan, ia mendengar tentang ramuan tradisional yang sudah digunakan turun-temurun untuk mengembalikan vitalitas dan memperkuat tubuh. Almarhum kakek saya minum ini setiap hari sampai usia 90-an. Beliau masih kuat bekerja di sawah tanpa kehilangan tenaga, kata temannya. Ramuan ini bahkan konon digunakan para pejuang zaman dulu untuk memulihkan otot mereka setelah pertempuran. Penasaran? Dr. Takeda pun mencobanya. Bahan-bahannya sederhana namun memiliki manfaat besar untuk pemulihan otot dan sudah terbukti secara ilmiah. Cara membuatnya: pertama-tama ia memanaskan segelas susu oat tanpa sampai mendidih, lalu menambahkan 1 sendok makan kacang tanah tumbuk, sumber protein dan lemak sehat yang penting untuk memperbaiki otot. Setelah itu, ia mencampurkan 1 sendok teh bubuk kakao murni yang kaya antioksidan untuk memperlancar peredaran darah dan mengurangi stres oksidatif pada otot. Bahan berikutnya adalah bubuk jahe, antiinflamasi alami yang membantu mengurangi nyeri otot dan mempercepat pemulihan. Untuk memperkuat efeknya, ia juga menambahkan 1 sendok teh kunyit yang menurut Journal of Applied Physiology efektif dalam membantu regenerasi jaringan otot dan melawan peradangan. Terakhir, ia menambahkan 1 sendok teh madu murni sebagai sumber energi alami dan mineral penting untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah kelelahan otot. Semua bahan itu diaduk rata hingga menjadi minuman hangat yang ia minum setiap pagi agar nutrisinya terserap maksimal. Di hari-hari pertama, yang ia rasakan hanyalah sensasi hangat di tubuh. Namun seiring waktu berjalan, manfaatnya mulai terasa nyata. Energinya meningkat, rasa lelah berkurang, dan perasaan lemah perlahan menghilang. Yang paling mengejutkan, Dr. Takeda mulai merasakan genggaman tangannya semakin kuat dan kekuatannya perlahan kembali. Meski begitu, ia tahu bahwa masih ada satu kebiasaan penting lagi yang harus dilakukan untuk mempercepat pemulihan ototnya. 3. Kekuatan dari tidur nyenyak. Setelah rutin menjalani mandi kontras dan minum ramuan pemulih setiap pagi, perubahan positif mulai terasa dalam diri Dr. Takeda. Namun ada kalanya ia masih merasa tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Meski sudah beraktivitas produktif seharian, kadang ia terbangun keesokan harinya dengan tubuh masih terasa lelah dan otot yang belum sepenuhnya pulih. Saat kembali berkonsultasi ke dokter, ia pun mendapat penjelasan penting. Dr. Takeda, tahukah Anda bahwa proses utama pemulihan dan regenerasi otot justru terjadi saat kita tidur? Selama tidur nyenyak, tubuh kita melepaskan hormon-hormon penting yang berperan dalam memperbaiki otot dan memulihkan kekuatan. Namun jika kualitas tidur terganggu, proses pemulihan ini akan terhambat. Dokter menjelaskan bahwa produksi hormon pertumbuhan dan testosteron, 2 zat penting untuk menjaga massa otot, terjadi saat fase tidur terdalam. Berdasarkan penelitian dari National Sleep Foundation, kurang tidur bisa mengurangi kekuatan otot hingga 20% dan memperlambat proses regenerasi jaringan. Tak mau membiarkan hal itu terjadi, Dr. Takeda pun mulai mengubah kebiasaan malamnya. Ia mengurangi paparan cahaya buatan sebelum tidur, membatasi penggunaan televisi dan ponsel. Setiap malam, ia membiasakan diri minum ramuan herbal yang menenangkan terbuat dari kamomil dan daun melisa. Tubuhnya rileks secara alami. Pernapasan dalam, menarik dan menghembuskan napas secara perlahan, untuk mengurangi stres dan mempersiapkan tubuhnya agar tidur lebih nyenyak. Hanya dalam beberapa hari, ia mulai merasakan perbedaannya. Ia bangun dengan tubuh lebih segar dan bugar. Kekuatan yang sebelumnya terasa hilang kini mulai kembali. Saat itulah Dr. Takeda sadar, tidur bukan sekadar waktu beristirahat, tapi salah satu pondasi utama dalam proses pemulihan kekuatan otot. Namun masih ada satu kebiasaan penting yang harus ia jalani untuk benar-benar mengubah kondisi kesehatannya dan memastikan otot-ototnya semakin kuat. 4. Latihan isometrik. Dengan mandi air hangat dingin, minuman pemulih, dan tidur berkualitas yang mulai memperbaiki tubuhnya, Dr. Takeda merasa ia berada di jalur yang tepat. Tapi ia sadar, untuk benar-benar menguatkan otot, ia butuh rangsangan fisik yang tepat. Dalam obrolan bersama seorang fisioterapis, ia menemukan jenis latihan sederhana tapi sangat efektif untuk orang lanjut usia yang mulai kehilangan kekuatan otot, latihan isometrik.
Dokter Takeda, sebelum mulai latihan berat, otot Anda harus belajar lagi bagaimana mempertahankan kekuatan. Rahasianya ada di latihan isometrik, menahan posisi otot dalam keadaan tegang selama beberapa detik. Ini akan mengaktifkan serat otot dan mencegah cedera. Jelas fisioterapisnya. Penasaran? Dokter Takeda pun mengikuti saran tersebut. Gerakan pertama yang ia pelajari adalah wall squat, bersandar pada dinding dan menurunkan badan perlahan, lalu menahan posisi itu selama 15 hingga 30 detik. Di awal ia merasakan sedikit pegal, tapi perlahan-lahan kakinya mulai terasa lebih kuat. Selain itu, fisioterapisnya juga mengajarkan latihan sederhana untuk tangan, menggenggam erat handuk gulung selama beberapa detik. Gerakan ini membantu mengaktifkan kembali kekuatan tangan dan meningkatkan kontrol gerakan. Penelitian dari Journal of Aging and Physical Activity menunjukkan bahwa latihan isometrik sangat efektif untuk lansia karena mampu mengaktifkan serat otot terdalam, melancarkan peredaran darah, dan menguatkan sendi tanpa memberikan beban berlebihan pada tubuh. Beberapa minggu kemudian, Dr. Takeda merasakan perubahan besar. Bangun dari kursi tak lagi terasa berat, genggaman tangannya semakin kuat, dan keseimbangannya saat berjalan jauh lebih baik. Ia tahu masih ada jalan panjang, tapi kini ia yakin otot-ototnya mulai pulih. Namun masih ada 2 kebiasaan penting yang harus ia terapkan agar kekuatan ototnya terus meningkat. 5 pola makan strategis. Meski sudah mengalami kemajuan, Dr. Takeda sadar bahwa otot-ototnya masih butuh dukungan tambahan untuk terus menguat. Dalam konsultasi berikutnya, dokter memberinya nasihat penting. Dr. Takeda, untuk membangun kembali otot, tubuh Anda butuh bahan baku yang tepat. Asupan protein dan nutrisi yang benar sangat berpengaruh dalam proses pemulihan otot. Jelas sang dokter. Ia menjelaskan bahwa seiring bertambahnya usia, tubuh kita semakin sulit menyerap protein, sehingga penting untuk mengonsumsi makanan kaya asam amino esensial. Selain itu, keseimbangan lemak sehat, vitamin, dan mineral juga harus diperhatikan agar penyerapan nutrisi lebih optimal dan proses regenerasi otot berjalan lebih cepat. Mulai saat itu, Dr. Takeda rutin mengonsumsi makanan-makanan strategis seperti telur sebagai sumber protein lengkap dan leusin yang penting untuk pertumbuhan otot. Ikan seperti salmon dan tongkol yang kaya omega-3 untuk mengurangi peradangan dan membantu pemulihan otot. Kacang-kacangan dan lentil sebagai sumber protein nabati dan zat besi untuk membantu transportasi oksigen ke otot. Alpukat dan minyak zaitun yang mengandung lemak sehat membantu penyerapan vitamin dan melindungi sel-sel otot. Pisang dan ubi jalar sebagai sumber energi alami yang penting untuk menjaga kekuatan otot sepanjang hari. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi protein dan lemak sehat dalam jumlah ideal setiap hari mampu menjaga massa otot dan mengurangi risiko sarkopenia. Selain itu, studi dari Journal of Nutrition Health and Aging juga mendukung hal ini. Beberapa minggu setelah menjalankan pola makan baru ini, Dr. Takeda merasakan lonjakan besar dalam energi dan kekuatan. Otot-ototnya semakin responsif saat berolahraga, rasa lemas berkurang drastis, dan semangatnya menjalani hari pun meningkat. Ia semakin dekat dengan transformasi totalnya. Namun masih ada satu kebiasaan terakhir yang akan membuat perbedaannya semakin besar. Memastikan bahwa kekuatan ototnya terus terjaga selama bertahun-tahun ke depan. 6. Rutinitas peregangan. Dr. Takeda sudah menjalani berbagai kebiasaan yang benar-benar mengubah kekuatan dan energinya. Tapi ada satu hal yang bisa memastikan ototnya tetap aktif dan terhindar dari kehilangan kekuatan, yakni menjaga fleksibilitas dan mobilitas tubuh. Dalam sebuah sesi bersama fisioterapisnya, ia baru memahami pentingnya kebiasaan baru ini. Dr. Takeda, otot yang kuat juga harus fleksibel. Peregangan tak hanya mencegah nyeri dan cedera, tapi juga melancarkan sirkulasi darah dan menjaga mobilitas Anda lebih lama, jelas sang fisioterapis. Fisioterapisnya menjelaskan bahwa seiring usia bertambah, otot-otot cenderung memendek dan kehilangan elastisitas. Ini bisa melemahkan kekuatan dan meningkatkan risiko jatuh. Berdasarkan studi dari Journal of Physical Therapy, lansia yang rutin melakukan peregangan setiap hari memiliki risiko 40% lebih rendah mengalami cedera otot atau jatuh karena keseimbangan dan kontrol tubuhnya lebih baik. Akhirnya Dr. Takeda mulai menjalani rutinitas peregangan yang sederhana tapi sangat efektif setiap pagi dan sebelum tidur. Gerakannya meliputi peregangan kaki dengan posisi duduk, satu kaki diluruskan dan ditahan selama 30 detik untuk meningkatkan fleksibilitas dan mencegah kram. Rotasi bahu, menggerakkan lengan dalam lingkaran perlahan untuk mengaktifkan otot-otot lengan dan punggung.
Peregangan tulang belakang dengan membungkukkan tubuh ke depan hingga menyentuh lutut untuk melemaskan area pinggang dan memperbaiki postur. Peregangan leher, memiringkan kepala ke samping dan ke depan untuk mengurangi ketegangan dan melancarkan aliran darah ke otak. Di hari-hari awal ia masih merasa kaku, tapi perlahan-lahan gerakannya menjadi lebih ringan dan fleksibel. Rasa tidak nyaman di persendiannya berkurang dan daya tahannya meningkat. Bukan hanya berhasil memulihkan kekuatannya, kini Dr. Takeda memastikan tubuhnya tetap aktif, tangguh, dan sehat untuk tahun-tahun mendatang. Kini di usianya yang ke-102 tahun, Dr. Takeda adalah bukti hidup bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulihkan kekuatan dan vitalitas. Apa yang dulu tampak seperti penurunan yang tak terhindarkan berubah menjadi perjalanan luar biasa menuju pemulihan. Semua berkat 6 kebiasaan sederhana namun terbukti secara ilmiah. Mulai dari mandi air hangat dingin, minuman pemulih, tidur berkualitas, latihan isometrik, pola makan strategis, hingga peregangan teratur. Semuanya membantunya tak hanya mengembalikan kekuatan otot, tapi juga mendapatkan energi, mobilitas, dan kualitas hidup yang jauh lebih baik. Ilmu pengetahuan sudah membuktikan, tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memulihkan diri. Dengan rangsangan yang tepat, kita bisa memperkuat otot, menguatkan tulang, dan menjaga kemandirian bahkan di usia lanjut. Jika Anda ingin mengubah hidup Anda, mengikuti jejak Dr. Takeda bisa menjadi langkah awal menuju masa depan yang lebih sehat dan penuh vitalitas. Tidak ada kata terlambat untuk memulai. Pernahkah Anda bertanya-tanya apakah kebiasaan harian Anda membantu menjaga kekuatan kaki? Apakah Anda sudah tahu manfaat luar biasa dari semua kebiasaan ini yang bisa mengubah kekuatan otot dan kualitas hidup? Kalau belum, jangan khawatir. Tidak ada kata terlambat untuk mulai. Jika menurut Anda informasi ini bermanfaat, bagikan ke orang-orang terdekat Anda. Mari kita bantu lebih banyak orang menemukan kebiasaan sederhana namun penuh kekuatan ini. Saya ingin tahu pendapat Anda, jadi tulis komentar di bawah ya. Kebiasaan mana yang sudah Anda jalani dan mana yang ingin Anda tambahkan dalam rutinitas? Jangan lupa klik like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan konten-konten kami berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu yang penuh dengan tips kesehatan dan kebugaran. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan bahagia.